Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya dengan fasilitator Ibu Umi Masrurah, pengajar praktik Bapak Fadlullah dan Ibu Zuryani. Dan inilah anggota kelompok kami dari kelompok A Kabupaten Birun. Ada Ibu Sarah, Bapak Edi, saya sendiri Ajirni, kemudian ada Ibu Ana dan Bapak Irfan. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 7. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan apa sih warisan budaya yang ada di Aceh, sebenarnya ada banyak sekali warisan budaya yang ada di Aceh, namun kami sepakat untuk mengambil salah satunya yaitu tarian Ranuk Lampuan. Dan inilah judul kami, bentuk implementasi tarian Ranuk Lampuan sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kira-kira apa sih pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Nah, yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam hal ini, menuntun pada kodrat dasar sang anak, yaitu termasuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, budi pekerti, watak atau karakter maupun perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Di sini budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan ini bisa memanusiakan manusia. Artinya bisa menghasilkan manusia yang merdeka. Kalau dikatakan merdeka berarti manusia ini bahagia dan selamat. Yang ketiga, pendidikan yang berupa memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru ini harus menghamba kepada murid. Jadi pendidikan ini layaknya kasih sayang dua ibu bapak yang memberikan kasih sayangnya itu dengan penuh keikhlasan serta cinta kasihnya kepada anak. Menghamba di sini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tetapi pendidikan ini harus berorientasi kepada siswa. Pendidikan harus berpusat kepada siswa. Yang keempat, pendidikan diibaratkan petani yang menanam padi. Pendidik diibaratkan petani, artinya diperlukan usaha atau upaya untuk mendapatkan padi yang terawat, sehingga menghasilkan beras yang unggul. Nah, untuk menghasilkan beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya, sama halnya dengan pendidik juga. Jadi pendidik ini untuk menghasilkan peserta didiknya yang berakhlak mulia, menghasilkan peserta didik yang berkarakter, si guru dituntut harus harus menguasai berbagai teknik, berbagai model pembelajaran yang nantinya berpusat kepada siswa. Dan yang kelima adalah bermain merupakan kodrat anak. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Jadi, harus diintegrasikan permainan dengan proses pembelajaran sehingga anak ketika dalam proses pembelajaran dia merasa bahwa pembelajaran itu menyenangkan. Kita lanjutkan, apa sih sebenarnya tarian Ranuk Lampuan? Tari ini berlatar belakang adat istiadat yang hidup dan tetap terpelihara di Aceh, khususnya adat menerima dan menghormati tamu. Hal ini terlihat simbolik gerak tari penari maupun melalui perlengkapan tari, sirih yang digunakan kepada tamu. Seperti gerak salam sembah, gerak lembut ke samping kanan kiri dengan tangan menghayun,
itu adalah ungkapan kekhidmatan mempersilahkan para tamu duduk dan menyuguhkan sirih adalah perlambang persaudaraan sebagai mukadimah dari setiap hajat dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Apa kekuatan konteks sosiokultur di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah nasionalisme, kemudian religi, tanggung jawab, sopan dan ramah, kerjasama, kemudian teratur dan tertib. Nasionalisme di sini adalah mencintai warisan budaya yang telah ada di Aceh khususnya. Kemudian dari aspek religi, karya Ranuk Lampuan ini dia menggunakan pakaian yang syariat Islam, khususnya di Aceh menerapkan syariat Islam, sehingga pakaian yang digunakan itu sesuai dengan kearifan lokal khususnya Aceh. Jadi setiap perempuan dia memakai hijab, kemudian memakai pakaian baju yang sopan serta celana yang panjang dan juga tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya tanggung jawab, sopan dan ramah ketika menerima tamu, kemudian kerjasama dalam melaksanakan tari, dan selanjutnya adalah diperlukan teratur dan tertib dalam proses melakukan tari Ranuk Lampuan ini. Kita lanjutkan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah. Di sini kami akan memaparkan 5 nilai. Yang pertama adalah nilai moral. Tarian Ranuk Lampuan mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti sikap menghormati, memuliakan, lembut, ramah, kerjasama, dan pastinya kekeluargaan. Kemudian nilai estetika. Ranuk Lampuan ini merupakan salah satu sarana mengekspresikan kemampuan berkesenian. Sedangkan nilai budaya. Nilai budaya, tarian Ranuk Lampuan merupakan kekayaan yang dimiliki Provinsi Aceh sehingga perlu dilestarikan. Yang keempat, nilai edukasi. Tarian Ranuk Lampuan mengandung nilai pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir, nilai kepercayaan. Tarian Ranuk Lampuan seringkali berfungsi dalam acara-acara resmi sebagai cara menerima dan menghormati tamu. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti, watak atau karakter. Melalui proses pendidikan, peserta didik dapat mengenal nilai dan karakter sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ajaran budi pekerti tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Ajaran budi pekerti tidak terlepas dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harusnya memerdekakan manusia. Jadi, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyebalkan laku menurut kami dalam hal ini terkait dengan tarian Ranuk Lampuan, yaitu tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian. Dan semoga kita semua sehat selalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.